warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, kembali lagi dengan saya Lutfia pada Rusdi di podcast Ngopi Ngobrol Pintar bareng FT Queen Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, di segmen kali ini kita bakal ngebahas dan bertanya mengenai opini tentang pendidikan Islam antara skill versus nilai. Untuk itu, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Lutfia pada Rusdi di podcast Ngopi Ngobrol Pintar bareng FT Queen Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tema Beyond the Grade, High Skill versus High Grade. Apakah di dunia kerja sekarang ini lebih membutuhkan nilai yang tinggi atau skill yang mumpuni? Untuk itu akan kita bahas bersama bintang tamu hebat kita, yakninya Profesor Dr. M. Hafiz MSI. Beliau adalah guru besar di ilmu pendidikan di bidang biologi sekaligus Wakil Dekan 1 FT Queen Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, sudah mengenal lebih jauh dengan Prof nih. Kita akan bertanya-tanya seputar skill dan juga nilai, yang mana yang sekarang ini kan Pak, kita banyak tahu bahwasannya banyak lulusan yang IPK-nya itu Pak tinggi 3,9 bahkan cum laude nyaris sempurna gitu ya Pak. Tapi pas disuruh megang kelas atau kerja mungkin ya Pak, itu kaku, bahkan gemeteran gitu Pak. Menurut Bapak nih Pak, sebenarnya angka di ijazah itu masih jadi jaminan seseorang itu bisa ngajar atau kerja atau bagaimana? Ya, bagus pertanyaannya. Iya. FTIK itu kan profil utamanya adalah menjadi guru. Jadi guru. Jadi ada 12 prodi di sini. Lulusannya nanti harus bisa menjadi guru apapun bidangnya atau sesuai dengan program studinya. Gitu. Seharusnya seseorang yang memiliki nilai yang baik, IPK yang tinggi, dia juga harus mampu untuk mengajar dengan baik di kelas. Nah, pertanyaannya tadi kan, apakah atau sering ditemukan banyak yang ber-IPK tinggi tidak bisa mengajar gitu ya? Aku ya. Apa yang salah sebenarnya? Atau mana lebih baik? Atau IPK-nya bisa biasa aja loh Pak ya, tapi dia pintar ngajar. Sebenarnya sangat atau akan lebih baik kita itu lulus dengan IPK tinggi, kita juga memiliki profil guru atau bisa mengajar dengan baik. Nah, sering kita temukan bahwa saat ini, bukan semuanya mungkin ya, tapi ada sebagian mahasiswa yang nilainya bagus, tapi dia tidak bisa mengajar. Apa yang salah sebenarnya? Nah, kalau kita lihat, mungkin pada saat micro teaching kurang latihan bisa jadi. Nah kan kebiasaan di depan kelas itu kan latihan kan ya? Iya Pak. Kita kan kalau sebelum PL itu kan latihan dulu. Harus mikro dulu. Harus mengambil mata kuliah micro teaching. Menguasai keterampilan dasar mengajar. Guru ada 8 tuh. Membuka menutup pelajaran, bertanya lanjut, menjelaskan, berdiskusi, kemudian apa lagi? Membimbing diskusi gitu ya, dan seterusnya. Bisa membentuk. Nah, kemampuan itu penting untuk dikuasai oleh semua mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang menentukan adalah ini yang paling penting nih. Iya, adalah pada saat PL. Lapangan ya Pak. Praktek mengajar lapangan di sekolah. Nah, kebanyakan mungkin ada beberapa orang mahasiswa itu tidak kurang serius juga mengikuti program latihan mengajar di sekolah itu. Padahal itulah saat yang paling penting untuk mengasah kemampuan. Jadi kalau mengajar 2 hal itu loh saat latihan. Dia harus serius mengikuti teaching, kemudian juga harus mampu mengaplikasikan semua ilmu secara teori dan latihan micro teaching itu pada saat melaksanakan program PL di sekolah. Demikian. Iya Pak. Karena beda pastinya kan Pak, di mikro itu kan kita mungkin ngadepinnya teman. Kita ngadepin teman sebaya kan, hanya 8 orang. Di PL tuh langsung sudah terjun ke dunia nyatanya gitu ya. Sekolah kan, kalau mengajar di sekolah itu kan begini, semakin ke bawah jenjang pendidikan itu semakin susah loh mengajar. Betul enggak ya? Iya Pak. Nah, kalau mengajar di perguruan tinggi itu agak lebih gampang, dosen lebih gampang menghadapi siswa. Di SMA agak sedikit susah.
ke bawah, semakin ke SMP makin susah lagi karena yang dihadapi psikologi anaknya juga berbeda. Apalagi kalau ngajar di SD. Iya, banyak. Iya, di teman-teman kita, sobat mahasiswa di jurusan atau program studi PGMI, Iya. guru madrasah itu dia itu memiliki kesabarannya luar biasa, dan skill mengolah kelasnya juga harus luar biasa karena dihadapi anak SD kan. Iya. Beda dengan kalau misalnya kita di sains di MIPA lebih banyak mengajar di SMA, SMP itu kan lebih gampang. Benar sekali, Pak. Jadi poinnya adalah latihannya harus serius, latihan micro teachingnya harus serius. Kemudian pada PL juga harus serius. Pengaplikasian supaya nilai yang bagus tadi itu juga diiringi dengan kemampuan mengajar sebagai calon guru juga lebih baik. Benar sekali, Pak. Ya. Kalau berbicara tentang murid tadi, Pak, Ya. tentunya di lulusan sekarang ini bakal ngajar anak-anak yang gen alpha kalau bisa dibilang sekarang ini ya, Pak. Jadi menurut Bapak, Pak, apakah pendidik yang hanya mengandalkan gelar yang sudah didapat sebelumnya itu masih punya tempat jika mereka tidak melakukan reskilling? Dan iya. seberapa besar kemauan untuk belajar kembali lebih penting Ya, daripada gelar? ini pertanyaannya bagus nih. Ini pesan untuk mahasiswa, Iya, mahasiswa. Kalau yang akan tamat ini, nanti dia lahir tahun 2005, 2004. jadi termasuk Gen Z ya, Gen bukan? Z, Pak. Enggak, yang Anda yang lahir tahun 2000 yang akan jadi guru sekarang berarti adalah Gen Z, Pak. Gen Z ya. Iya, Pak. Yang diajar sekarang adalah Gen Alpha. Nah, penting nih untuk kita mempelajari bagaimana karakteristik dan psikologis calon murid kita. Jadi Anda ketahui bahwa ada disparitas atau perbedaan karakteristik antara setiap gen itu. Kalau saya kan gen milenial nih. Kalau gen milenial itu agak serius gitu ya. Ini ada tuh podcast ada podcast guru dari gen milenial tampil gitu kan. Iya, Pak. Guru gen X ya, guru gen Y, guru gen apa lagi? Alpha, Gen Alpha, Gen Z. Gen Z dan seterusnya. Jadi poin pentingnya adalah kita harus tetap belajar dan mengikuti perkembangan individu sesuai dengan karakteristik murid kita. Makanya dalam mata kuliah strategi pembelajaran ada disebut dengan analisis karakteristik siswa. Pendidik. Iya, peserta didik. Jadi cara mengajar Gen Z dengan Gen X itu berbeda. Gen Alpha. Ya? Gen Alpha dengan Gen Beta juga berbeda. Apalagi kalau khusus untuk yang sekarang nih, Gen Alpha, Gen Beta. Mereka itu kan melek teknologi. Iya, benar. Kita harus juga tahu teknologi, tahu membuka misalnya menggunakan audio visual. Ya, menggunakan media YouTube, basis internet, semuanya harus kita pelajari. Kalau tidak nanti kita ditinggalkan. Berarti penting untuk lulusan sekarang ini menguasai ilmu-ilmu reskilling lah ya, Pak. Iya, harus tetap meskipun sudah tamat harus tetap belajar lagi, karena belajar itu memang belajar itu kan harus sepanjang hayat ya. Karena hadis Nabi itu utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Jadi meskipun sudah tamat harus tetap belajar. Bukan itu saja, dosen-dosen Anda kan juga harus belajar. Kalau tidak belajar ya nanti tidak meningkatkan kualitas diri, otomatis nanti mahasiswa juga tidak suka kepada kita. Dan dosen-dosen Anda juga belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau melihat dari perkembangan tadi, Pak, mungkin dari sobat mahasiswa pengen tahu juga, Pak, jenjang pendidikan. Kalau S1 tadi sudah kelihatan ya, Pak, di UNP, Pak. Kalau S2 itu di mana tuh, Pak? Oh, studi saya S2. Iya, Pak. Saya S2-nya di IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi gini ceritanya. Saya masuk S1 itu tahun 98 ya. Di jurusan biologi. Selesai Maret 2003. Kemudian 2003 saya disuruh sebenarnya, diajakin oleh dosen pembimbing, yuk ikut bapak ini almarhum Bapak Dr. Ramadan kebetulan. Beliau itu pengen ambil S3 ke IPB. Saya diajakin, ikut, kamu ambil S2 gitu. Bapak ambil S3. Saya tanyakan prodinya apa, Pak? Iya, lanjutin aja ini ke embriologi gitu. Terus saya daftar kan. Daftar, sebenarnya nggak pede juga sih lulus waktu itu. IPB ya, Pak? IPB kan, saya kan dari kampung. Ternyata lulus. Nah,
lulus di sana tahun 2023, lulus 4 semester, 2025 selesai magister S2. Kemudian S3-nya tahun 2008. 2008. Jadi 3 tahun setelah S2, 2008 ambil S3, selesai 2012. Berarti S3-nya juga di IPB, Pak? Ya, S3 saya balik di Padang. Balik di Padang juga? Ya, karena beasiswanya yang keluar waktu itu yang pertama di UNP. Rezekinya ya, Pak? Rezekinya di situ. Karena waktu itu submit ke 3 perguruan tinggi di IPB, terus di Malaysia, di luar negeri. Ya. Terima sih 3-tiganya, cuman beasiswanya yang duluan, iya, yang duluan keluar kan, yang di UNP ya sudahlah di UNP saja. Selesai 2012 tahun. Berarti menurut Bapak cara belajar nih, Pak? Ya. Kan cara belajar mungkin di zaman Pak Prof sama yang kita sekarang ini pastinya berbeda ya kan, Pak? Bagaimana cara belajar di perguruan tinggi di sana? Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Iya. Untuk yang mahasiswa ataupun yang memahasiswakan podcast. Yang perlu dilihat sekarang, ketika kita belajar, kita harus tahu tujuannya apa. Kan gitu. Iya, Pak. Tujuannya apa. Nah, untuk zaman sekarang ada yang disebut dengan skill abad 21. Skill abad 21. Iya. Untuk hidup sukses di zaman sekarang ini dan yang akan datang itu, seseorang itu harus memiliki skill abad 21 atau kita kenal dengan 21st century skills. Apa itu skill abad 21? Misalnya skill kolaborasi, skill komunikasi, kemudian critical thinking, ya. Nah, kemudian ada juga disebut dengan problem solving, pemecahan masalah, ya. Dan keterampilan hubungan dengan abad 21. Termasuk yang tadi pertanyaan pertama tadi, kenapa dia tidak bisa mengaktualisasikan diri karena skill abad 21-nya soft skill-nya kurang. Kalau zaman dulu kita kuliah, enggak ada tuh dosen menyebutkan skill abad 21, skill ini enggak, kita belajar saja. Kalau sekarang skill itu harus dikuasai. Artinya apa? Cara belajar kita juga harus berbeda. Cara belajar dulu sekarang dengan dulu berbeda. Mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang itu misalnya tidak cukup Anda mencari ilmu hanya di ruang-ruang kelas. Untuk bisa memiliki skill tadi itu, Anda harus menambah wawasan melalui misalnya mengikuti organisasi, aktif di organisasi kemasyarakatan, gitu ya. Karena itu akan mensuplai skill-skill yang tadi, soft skill tadi disuplai. Meskipun ketika kita belajar di kelas harus tetap menjadi yang nomor 1. Jadi nomor 2 kan ya, Pak? Tidak nomor 2 kan. Jadi pertama kenali diri Anda. Tipsnya gampang saja sebenarnya. Kenali diri Anda. Anda ini tergolong orang yang memiliki akademik yang sangat baik atau rata-rata gitu. Iya. Nah, kalau skill akademik Anda bagus, skill yang bagus itu apa indikatornya? Misalnya dengan mendengar dosen mengajar saja atau dengan sekali membaca saja, bisa kita menyerap materi. Udah langsung paham ya? Udah langsung paham gitu ya. Itu artinya kompetensi dasar akademiknya bagus gitu. Kompetensi base-nya bagus. Nah, kalau seperti itu ya Anda tinggal mengasahnya saja, artinya usahanya tidak terlalu banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan effort yang lebih, ya kita harus supaya dapat nilai bagus ya harus membaca berkali-kali, rajin bertanya, kalau perlu duduk di depan gitu kan. Nah, gitu. Itu harus dikenali diri kita. Kita berada posisi mana. Yang kedua yang tadi tuh, jadi aktivis. Jadi ke kampus itu jangan belajar saja. Aktivis, ada wadah untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman untuk upgrade 4 skill abad 21 tadi. Ya, yang ketiga, jangan lupa berdoa. Doa tetap ya, Pak? Doa. Hormati orang tua, terutama minta doa orang tua itu penting. Mohon maaf, saya bisa seperti ini, alhamdulillah menjadi guru besar di usia muda, 44 tahun itu kan karena orang tua juga. Jadi rajin-rajin minta doa orang. Itu saja sederhana. Kalau itu kalian dulu sebenarnya hampir sama, cuman bedanya itu yang dulu itu kita tidak terlalu concern dengan skill abad 21. Sudah, kalau belajar saja, kuliah saja. Jadi untuk Anda mahasiswa sekarang, ya di samping akademiknya bagus, skill-skill yang lain juga harus dimiliki. Demikian. Iya. Mengenai organisasi, Bapak sudah iya. organisasi di perkuliahan dulu, Pak. Organisasi ikut
aktif di organisasi apa Bapak dulu? Iya, saya kebanyakan di akademik ya. Akademik. Dari zaman sekolah dulu memang saya wakil ketua OSIS. Dari Di SMP. zaman SMP, SMA itu jabatan tertingginya hanya wakil ketua umum OSIS. Tidak pernah jadi ketua OSIS. Gitu ya, memang di zaman sekolah. Ketika di perguruan tinggi, memang aktif di himpunan mahasiswa HMJ dulu ya, jurusan. jurusan. Kemudian yang paling saya ingat itu adalah terakhir menjadi Sekretaris Umum Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UNP tahun BEM ya Pak? 99 2000 ya. Iya, tahun 2000. Tapi memang dasarnya aktivis kan ya. Iya Pak. Di Pascasarjana pun jadi lanjut juga. Di Pascasarjana IPB itu saya jadi sekretaris lagi di Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Sumatera Barat di IPB. Di S3 saya adalah wakil ketua Ikatan Mahasiswa Pascasarjana S3 di UNP tahun 2010 2012. Itu memang lanjut ya Pak. lanjut karena memang sibuk hobinya mungkin di organisasi dan Bertemu orang banyak ya. Senang rasa ekstrovert kalau dibilang sekarang ya Pak. Yang bersosialisasi dan menuntut ilmu dari banyak orang, banyak teman. Tapi jangan salah, kalau begitu kita bisa jadi banyak kenal kan dengan orang-orang. Kita bisa bersosialisasi, bisa kenal Relasi, dengan relasi. Ya. Oke. Mengenai mahasiswa yang dulu dan sekarang juga nih Pak. Ya. Perbedaan mahasiswa yang dulu dan sekarang menurut Bapak Pak. Dan implementasi dari calon guru yang sekarang ini untuk menghadapi zaman. Iya. Sebenarnya ada perbedaan ya. Kalau dulu itu sisi teknologi tidak terlalu banyak ya. Zaman saya kuliah itu tidak ada. Kalau zaman kuliah misalnya kita menggunakan media tidak ada. TV besar begini, layar sentuh tidak ada. Kalau dulu dosennya mengajar pakai HP, Iya Pak. overhead proyektor, jadi ada semacam lembaran kertas plastik. Difotokopi, ditulis pakai spidol permanen, ditempel di sini. Itulah. Dan kita harus mencatat itu. Sumber belajar kita hanya dari buku Pak, buku babon namanya, buku yang diberikan oleh dosen. Terus ada kopian materi, kita fotokopi atau kita ke perpustakaan. Tidak ada internet. Jurnal pun zaman saya kuliah memang ada jurnal, cuman jurnal itu karena terbatasnya internet untuk mencari aksesnya, kita hanya menerima apa yang diberikan dosen saja. Nah, nanti kalau ingin memperdalamnya pergilah ke perpustakaan cari buku. Beda dengan sekarang. Sekarang mahasiswa tanpa ada dosen pun bisa belajar. Iya. Betul enggak? Kan di awal kuliah kan kita dikasih silabus tuh. Iya Pak. Silabus, RPS. RPS itu Anda sudah bisa belajar, mahasiswa sudah bisa belajar mencari materi. Pertemuan pertama kedua misalnya tentang dasar-dasar cara belajar mengajar atau cara strategi mengajar jigsaw. Tinggal searching saja. Search saja di internet apa sih materinya. Kemudian kalau perlu cari di YouTube bagaimana cara mengajar jigsaw gitu kan. Banyak di YouTube. Sudah bisa Ya bisa, biasanya semuanya. Dunia udah di genggaman. Dunia di genggaman kita. Artinya apa? Implikasinya tadi kan? Tantangannya pasti lebih kuat. Iya. Kita ini saingannya mengglobal loh. Siapa tahu nanti yang mengajar, yang saingan kita bukan hanya dari itu saja, bukan hanya dari Indonesia saja. Jadi guru-guru dari luar negeri sebentar lagi bisa masuk. Artinya apa? Implikasinya skill dan kompetensi kita juga harus ditingkatkan. Kompetensi apa? Kompetensi mengajar tadi itu loh. Harus meningkatkan kemampuan bahasa. Kemudian pergaulan ya. Nah, untuk itu kita di implikasinya di kampus kan sebenarnya mahasiswa kita kan dibekali dengan itu. Iya. Dibekali dengan kemampuan mengajar, dibekali dengan kemampuan bahasa, kemampuan dengan teknologi, komputer segala macam kita kan dibekali. Dan satu lagi yang tidak punya oleh guru-guru yang berada di perguruan tinggi umum adalah kita memiliki namanya IKT, indikator kinerja tambahan. Apa itu? Kita ini kan berasal dari perguruan tinggi keagamaan, otomatis kemampuan keagamaan kita sangat lebih baik dibandingkan yang di umum. Nah, itulah menjadi dasar sebagai filter bagi kita jika nanti ada efek-efek negatif dari introduksi teknologi. Demikian. Berarti sesuai perkembangan zamannya juga
tantangannya berbeda-beda lagi Berbeda-beda dengan tantangannya. mahasiswa ya. Iya. Oke. Nah, sobat mahasiswa, kita sudah menyaksikan segmen mengenai bertanya opini mengenai pendidikan Islam antara skill versus nilai. Untuk itu, mari kita nantikan segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap tungguin di podcast Ngopi Ngobrol Pintar bareng FT Queen Muhammad Yunus Batu Sangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.